Jangan terlalu mudah mengambil kesimpulan. Ada sepasang suami istri tergesa-gesa berlari menuju ke helikopter di puncak gedung hotel untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran. Tetapi saat sampai di atas sana, mereka menyadari bahwa hanya ada tempat untuk satu orang yang tersisa. Dengan segera sang suami melompat mendahului istrinya untuk mendapatkan tempat itu. Sementara sang istri hanya bisa menatap kepadanya sambil meneriakkan sebuah kalimat sebelum helikopter menjauh. Kejadian berikutnya, api itu semakin membesar dan menghanguskan seluruhnya, termasuk sang istri. Dosen yang menceritakan kisah ini bertanya pada mahasiswa-mahasiswanya, "Menurut kalian, apa yang sang istri itu teriakkan?" Sebagian besar mahasiswa-mahasiswi itu menjawab, "Kamu jahat, aku benci kamu, kurang ajar, kamu egois, nggak tanggung jawab, nggak tahu malu kamu," dan sebagainya. Tapi ada seorang mahasiswi yang hanya diam saja, dan dosen itu meminta mahasiswi yang diam itu menjawab. Kata si mahasiswi, "Saya yakin si istri pasti berteriak, 'Tolong jaga anak kita baik-baik.'" Dosen itu terkejut dan bertanya, "Apa kamu sudah pernah dengar cerita ini sebelumnya?" Mahasiswi itu menjawab, "Belum, tapi itu yang dikatakan oleh ibu saya sebelum dia meninggal karena penyakit kronis." Dosen itu menatap seluruh kelas dan berkata, "Jawaban ini benar." Hotel itu kemudian benar-benar terbakar habis dan sang suami harus kembali ke kota kecilnya dengan air mata yang terus menetes, harus menjemput anak-anak mereka yang masih TK dan balita dan mengasuh anak-anak mereka sendirian. Dan kisah tragedi tersebut disimpan rapat-rapat tanpa pernah dibahas lagi. Bertahun-tahun kemudian, anak-anak itu sudah menjadi dewasa. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi dokter, dan satu lagi masih bekerja sambil kuliah. Pada suatu hari, ketika anak bungsunya bersih-bersih kamar sang ayah, anak itu menemukan buku harian ayahnya. Dia menemukan kenyataan bahwa saat orang tuanya ke hotel itu, mereka sedang berobat jalan karena sang ibu menderita penyakit kanker ganas dan akan segera meninggal. Karena itulah, di saat darurat itu, ayahnya memutuskan mengambil satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Dan dia menulis di buku harian itu, "Betapa aku berharap untuk sang istri yang naik ke helikopter itu. Istriku sayang, tapi demi anak-anak kita, terpaksa dengan hati menangis membiarkan kamu terbakar sendirian." Si anak bungsu kemudian menceritakan kepada kedua kakaknya dan mereka bertiga segera menyusul sang ayah di kampus. Mereka sujud mencium kaki sang ayah bergantian, mengucapkan syukur atas perjuangan sang ayah membesarkan mereka semua, sekalipun dengan beban mental yang demikian berat. Cerita itu selesai, dan seluruh kelas pun terdiam. Dosen itu kemudian berkata, "Siapakah sang ayah?" Sang ayah itu saat inilah yang ada di hadapan kalian. Mahasiswa dan mahasiswinya segera berlarian memeluk dosen. Mereka sekarang mengerti dari cerita nyata tersebut, bahwa kebaikan dan kejahatan di dunia ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ada berbagai macam komplikasi dan alasan dibaliknya yang kadang sulit dimengerti. Karena itulah, jangan pernah melihat hanya luarnya saja dan kemudian langsung menghakimi, apalagi tanpa tahu apa-apa. Mereka yang sering membayar untuk orang lain bukan berarti kaya, tapi karena lebih menghargai hubungan daripada uang. Mereka yang bekerja tanpa ada yang nyuruh bukan karena bodoh, tapi karena lebih menghargai konsep tanggung jawab. Mereka yang minta maaf duluan setelah bertengkar bukan karena bersalah, tapi karena lebih menghargai orang lain. Mereka yang mengulurkan tangannya untuk menolongmu bukan karena merasa berhutang, tapi karena menganggap kita adalah sahabat. Mereka yang sering mengontakmu dan mengajakmu reuni atau silaturahmi bukan karena tidak punya kesibukan, tapi karena kamu ada di dalam hatinya. Jangan mudah mengambil kesimpulan karena asumsi semata.